gitu yang saya lihat ya. Sehingga kalau misalkan dia dimintain tugas apa yang dia nggak mau kerjain, suka-suka dia aja gitu. Yang saya lihat. Kalau misalnya Sirwan kan kebalikannya, dia semangat banget menggebu-gebu. Bikin tim Pak sama ini, bikin tim Pak ya, oke Pak ya, setuju ya. Setuju aja kata saya. Company ya. 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 Oh. Wow. Terus? Hey, di rumah ada motor Beat ya? Ada ya? Ya. Oh, di Conton nggak pakai ya? Pembelinya. Oh, oke deh. bagus Itu ya. ntar si Min kan mau Terus kesono. sampai berapa? Dia mau kasih sambal si Conton tuh di kantong plastik, taruh di kulkas aja ya. Oke. Sambal si Conton yang dia udah taruh dua biji. Itu juga sebenarnya Si ada di Mimin mau kesono, dia mau kita pinjem motor Beat. Jadi kurang lebih modelnya persis, Ya. tapi itu tahun 2005 ya. 2005. Dekat katanya nggak jauh. Udah jalan banget dulu. Nah, kenapa saya akhirnya rombak ngambil itu yang sabun cair dia supaya banyak hal yang menjadi perbaikan di masa depan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang cukup membuat company kita jadi lebih stabil dibanding dengan sistem telemarketing. Karena telemarketing itu kan pedagang. Bukan tungguin. Nembak satu, dapat satu. Nembak satu, dapat satu lagi. Jalan gitu konsepnya. Nggak turun namanya referensi. Nah, biasanya mereka yang belum pakai aja udah dijejelin. Mau gak nih barangnya? Mau gak? Gitu. Itu kok tong sampah. Tong sampah. Tong sampah. Iya, betul. Jadi tidak efektif. Jadi diharapkan apa yang tadinya ingin dicapai malah downfall, malah nggak tercapai. Jadi kenapa sekarang saya rubah banyak hal? Nah, itulah penyebabnya. Perubahan zaman juga, iya, ini jadi gak tahu kan deh. Perubahannya jadi lebih ke arah sana Pak. Itu yang namanya target. Kembali lagi ke masing-masing tim leader, ya kan? Kalau di sini kita ya diri kita sendiri yang menjadi leadernya. Jadi nggak perlu kita menyalahkan siapa ke siapa. Kalau saya belum sukses salahin siapa? Enggak. Kalau memang belum sukses berarti waktu dan tempatnya yang masih salah. Gitu, waktunya. Ya, kan waktunya adalah di mana? Malam, Eropa. Tempatnya kemana? Tempatnya kita ke seluruh dunia. Take action aja. Karena take action itu melakukan sesuatu hal yang berbeda, yang akhirnya gapaian mimpi kita itu pun jadi berubah. Yang mungkin ibarat tadi dia dapat kerjaan aja deh, sebulan dapat gaji 10 juta, 20 juta, cukup nih buat hidup. Tapi karena dia udah diubah mindsetnya, maka apa yang dia mau itu bisa naik 10 kalinya, bahkan dibayarnya per minggu. Gitu perubahan ya, ngerti Pak ya? Poinnya ada di life changing, jadi merubah hidupnya.
Kalau dulu adalah poinnya adalah di poin changing the target market ya, tapi kalau sekarang changing the personal life, seperti itu Pak. Iya. Unik kan, mindset juga. Betul. Kalau kayak Pak Orwan kan Bapak udah tahu kan gimana mindsetnya. Nggak bantu, nggak apa-apa. Tergantung dianya lagi. Oh. Iya benar. Dibilang mental block sebenarnya mungkin karena terlalu lama nganggur kali. Karena gini, orang terbiasa kerja, disiplinnya kuat dengan kerjaan. Orang kelamaan kerja nggak disiplin kan, jadinya apa? Ya abstrak aja gitu. Tapi apa salah kayak gitu? Nggak salah juga. Tapi apa benar? Yang nggak bisa dibenarkan juga, karena kan bagian seperti ini dibilang lapangan kerja buat orang udah umur di atas 35 udah susah. 25 ya udah susah Pak. Saya punya teman ya, masih pindah-pindah kerjaan, umur 25, nggak ada skill yang tetap. Akhirnya apa? Nganggur udah setahun lebih. Jadi kalau memang dia itu merasa dia muda, terus dia masih milih-milih pekerjaan, sulit dia buat dapat peluang gitu. Kan yang penting kan dia terbuka dulu sama peluang ada, terus dia coba alokasikan waktunya untuk kayak bagaimana improvisasi dari apa yang dia lagi mau fokuskan begitu. Saya aja malah di umur segini nih, setiap hari itu saya cari tahu apa yang baru di dunia ini, sehingga perusahaan ini harus condong ke adaptasi di market supaya next time kita jangan ketinggalan intinya. Ibarat orang udah nanemnya ini ya, udah nanemnya sampai dengan 500 hektar, kita masih nyangkul aja di tempat yang sama di 1 meter, berarti kan 1:500 jadinya, jauh banget kan gitu. Makanya kalau bisa 500 itu kita garap lebih banyak lagi jadi 1.500, apa salahnya, bener nggak? Seperti itu. Yang penting kan otaknya kita itu udah spesial computing, dan kompetensinya kita itu naik secara di atas rata-rata. Nah itu orang-orang di luar sana tuh lagi memikirkan Pak, apa yang mau dikembangkan lagi. Nah saya juga masuk dalam kategori itu, karena makanya saya bilang di dalam all teams ini ada 1% orang yang berpengaruh besar untuk dunia. Nah, makanya Bapak nanti bisa bawa ini topiknya nanti malam. Saya sih harapnya Bapak pakai bahasa Jepang supaya gini, Bapak di sisi pengetahuan pengalaman nggak kalah sama orang-orang yang baru, dan yang ketiga Bapak juga bisa membuktikan bahwa saya nggak mau mental saya hanya sebagai seorang penjual atau pedagang biasa, melainkan saya adalah pebisnis yang punya mental berani salah, karena pebisnis itu dia itu take wave. Artinya take wave itu dia nggak mementingkan apa kata orang, dia jalannya ya cara yang udah diajarkan yang pasti bisa bikin dia sukses. Seperti itu. Bapak udah diskusi belum sama Pak Sirwan mengenai yang kemarin Bapak nanya ke dia tentang kok dia bisa dapat respon apa yang dikerjain gitu. Udah belum? Udah mules. Oke. Nggak apa-apa. Kalau memang ada waktunya di hari apa, komunikasi. Ya, soalnya gini, apa yang orang lain buat sama apa yang Bapak buat pasti bakal ada kesenjangannya. Bener dong? Cuman dari kesenjangan ini apa yang mau kita terapkan, ilmu, polanya. Nggak 100% bisa sama kan, pasti, karena kan orangnya berbeda, sehingga hasilnya pun nggak mungkin sama banget gitu, nggak mungkin. Tapi ada beberapa pengaruh di balik omongan yang didiskusikan itu, seperti contoh perilakunya, ya kan, karakternya, definisi dalam berbicaranya, kayak itu nggak diajarin kalau dalam ini ya, di dalam akademisi atau perkantoran tuh nggak diajarin. Ibaratnya yang mengalir aja ibarat. Kalau di sini kan kita ajarin step by stepnya, bahkan udah ada runtutannya seperti itu.
Keputus tadi Pak. Oh udah mau hujan. Oh, baik baik. Ya jadi konsep yang tadi diceritakan, mudah-mudahan ntar malam Bapak bisa tularin ke teman-teman yang lain. Ya. Uh, ya. Oh jangan, kalau beliau soalnya lagi ngurusin ini Pak, uh, program NFT, program NFT. Jadi kita ada beberapa new konsep intelektual yang lagi disusun sama beliau. Jadi beliau ini ketua timnya, dan ada beberapa tim yang saya utus untuk gimana caranya kita membantu untuk switch ke situ. Makanya saya mintanya coba Pak Helmi tanya ke saya aja, jadi saya bisa kasih rundown koordinasinya seperti apa, karena saya nanti 100% akan mendengar dulu dari Bapak gimana supaya saya menyambung, karena obrolannya kalau nggak nyambung kan nggak cocok, orang nggak relate sama apa yang lagi diomongin, apalagi buat tim yang ya Bapak tulis aja di dalam ini ya ChatGPT lah, biar nggak ribet-ribet ketika ChatGPT terus nanti Bapak ganti jadi bahasa Jepang, sesimpel itu aja. Karena ini praktisi ibaratnya. Kalau kita bisnis praktisi kita ngerti Pak caranya untuk menjabarkan gimana kesulitan-kesulitan, gimana kemudahan yang akan kita lewati. Tapi kalau bukan bisnis praktisi kita akan kayak bingung sendiri. Kenapa saya diutus jadi begini? Seperti itu. Makanya sama semua tim saya selalu bilang jangan menunggu perubahan terjadi, tapi ciptakan perubahan itu sampai terjadi perubahan yang eksponensial pada diri sendiri. Nah, dari Bapak gimana? Ibaratnya kita menjemput bola tapi dalam jarak yang puluhan ribu kilometer, kan jauh kan? Nah kalau kita nggak punya teknik yang baik, jemputan bola kita tuh melambung di kemana-mana. Tapi kalau kita memang ngerti caranya, tendangannya itu kayak Messi jadinya, walaupun jauh tapi masuk ke dalam gawang, ke arah gitu maksudnya. Ibarat kalau saya bilang kita nih pengendali 4 elemen, apa aja 4 elemen? Pertama kita bisa mengendalikan emosi, ya dong. 4 elemen nih Pak, elemen maksudnya emosi, emosi itu api, api. Nah kemudian kita bisa mengendalikan yang namanya suasana, nah inilah yang namanya air. Nah kemudian kita bisa mengendalikan yang namanya tekanan dalam hidup, udara. Nah nanti yang terakhir kita bisa mengendalikan sesama kita manusia. Nah inilah di dalam tanah sejajar seimbang manusia itu lalu 4 elemen. Makanya kalau kita mengendalikan empat-empatnya, Bapak bisa melewati semua unsur dengan penuh kecepatan. Jadi nggak perlu diarahin gimana, udah tahu arah tujuan yang dia ingin fokuskan di sini. Ya kan, makanya luar biasa saya bilang. Saya juga saya tolak-tolakin orang-orang yang melakukan undangan saya untuk bikin seminar, training di luar gitu. Nggak saya ikuti sama sekali, karena saya mau fokus pengembangan internal tim. Gitu. Makanya jangan sampai disia-siakan kalau dapat kesempatan begini, dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri, karena ke depan akan banyak hal yang canggih yang kita di OPMC-nya akan gempur ke market gitu Pak. Iya. Pioneer, ya pioneer, kalau dibilang pioneer benar, karena pionir itu kan dalam satu bisnis kan kembali lagi ke siapa pemegang ininya, satu kapalnya. Kalau yang megang kapalnya ini oleng kan tenggelam nih kapal gitu. Tapi karena kita melihat banyak sekali hal yang bisa kita gempurkan di industri ini, harusnya sih ini nggak bakal bikin oleng, mereka bikin kita semakin bertambah kapal. Kan kalau kapal kan kalau kita bersandar kita ditawarin mau nambah lagi nih kapal, ini nambah terus, armada banyak, tapi juga harus di maintain orang-orang yang ada, jangan kita sia-siakan dan kita lupakan orang-orang yang sudah lama. Seperti Pak Helmi kan udah cukup lama nih, justru kita kasih semangat gimana pemikirannya itu jadi lebih global, jadi bukan lebih ke susah-susahnya doang, karena susah itu kan semua manusia di muka bumi ini pasti mengalami ya. Even perusahaan-perusahaan seperti Zara, seperti perusahaan Coca-Cola ya, per hari ini teman-teman saya ada di sana
sama Pak, mengalami yang namanya tekanan, pressure gitu, tapi nggak ada namanya various independent buat mereka, nggak ada, karena semua atasan orientasinya hanya ke hasil, gimana hasil ini bisa di progress, gimana hasil ini bisa dapat manfaat gitu dari market, seperti itu. Kalau kita kan berbeda Pak, sehingga apa yang kita garap di industri ini akan mendapatkan satu identitas, identitas berkaitan dengan instruksi dari kepala negara. Mau ambil motor nggak sama? Gitu. Jadi ambil motor Bit. Oh. Ya. Oh. Manggutnya mau? Iya mau. Tunggu nih, Gimana, Pak? telepon. Ya, oke ya. Tunggu ya. Oh, yang mana tuh? Oh, Mendagri. Ya. Kenapa? Dia nggak pergi jauh. Ya, jadi mereka itu bicara tentang otonom dari satu country di luar negeri. Gimana caranya kerjasama itu bisa diteruskan secara jangka panjang, diwujudkan, karena kan udah terwujud, tapi gimana lebih punya posisi di balik itu semua, itu dijabarin sama mereka, dan kita juga memberikan beberapa feedback ke mereka. Jadi meetingnya itu lumayan krusial. Kalau yang di Arab Saudi itu malah membuka lapangan, jadi gimana caranya kita itu ngelihat green waste-nya satu negara di sana di Arab Saudi supaya mendapatkan persetujuan dari lingkup 100 perusahaan terbaik di sana yang berkaitan langsung dengan peternakan. Itu tanggal 29 sih yang kemarin. Kalau yang baru-baru ini nanti ada lagi tanggal 23 Maret 2025. Seperti itu. Jadi meeting itu sebenarnya kita bisa dapat undangannya kalau tim kita itu memenuhi persyaratan mereka. Jadi ada 3 persyaratan yang biasa sih. Kalau yang pertama itu eksportir yang punya keahlian di bidang tertentu. Yang kedua adalah spesialisasi di bahasa asing, seperti misalkan kalau dia mau ngomongin bahasa Arab berarti Arabian language. Terus kalau kita mau ngomongin Kemendagri di Prancis, French language. Jadi spoken in French-nya itu harus benar-benar punya ketertarikan di situ. Jadi nanti kita bicaranya sama orang asli sana dan perwakilan orang sini yang ada di sana, seperti itu. Itu bagus Pak. Nah, syarat yang terakhir adalah punya manufaktur produksi. Jadi ini tiga hal yang lumayan bagus kalau Bapak dapat kesempatannya. Ikut aja kalau memang dikasih kesempatan kan. Gitu. Lumayan sih saya bilang. Lebih ke jangka panjang pasti. Long term kita dapat bisa menginvestasikan apa yang kita punya melalui program kita sendiri, Warriors Independency, masukin ke sana. Atau yang kedua, bisa juga mereka investasi ke sini. Dalam artian orang sana siapa aja yang punya keahlian dari 13 perusahaan atau 15 perusahaan yang dipilih nanti masuk ke company kita untuk bisa mempelajari R&D. Networking juga sih semua. Bagusnya pertukaran pelajar kalau dibilang. Pertukaran pelajar kalau dibilang. Nanti investasi yang masuk itu dari kedua negara. Yang pertama dari mereka menginvestasikan orangnya, biaya hidupnya, dan dari kita ke sana adalah memberikan ilmu partisipan. Jadi program ini membuat kelancaran berbagai aspek terkait dengan investasi yang dikucurkan oleh negara Arabia ataupun negara Prancis. Gitu. Yang ke depan sih adalah di Swedia sama Finland. Jadi ini bagus juga Pak. Semenjak diluncurkannya partnership yang Kemendagri, Kemenperin ataupun Kemenlu, itu akan membuka sekali dua kalau dalam artian satu negara yang berjabat tangan tapi dua kesepakatan termunculkan di situ. Gitu Pak.
Makanya saya sering bilang Pak ini jangan lupa ya ikut sampai habis. Makanya pas saya lihat ini ada ini saya pikir kemana ya kan, saya kan masih telepon terus ya kan di kita punya ini FYI ini. Jadi kalau bisa kita fast respon, mungkin kalau memang lagi sakit perut ya nanti muncul lagi aja nggak apa-apa kan, ibaratnya daripada ini kan ketinggalan gitu ya. Soalnya kalau udah ketinggalan sayang banget, ilmunya tuh ada emas-emasnya ibaratnya kalau di tengah-tengah menuju ke akhir. Kalau di awal biasanya, kalau di awal itu biasanya pembuka, ibaratnya memberi semangat dulu. Kalau semangat beneran dapet nih, nanti ke tengah ke akhir itu eksponensial banget, pasti naik banget orang punya spirit. Karena kan malam ini kan market Eropa Pak. Jadi barangnya kalau kita lihat market Asia udah tutup, Eropa kita switching gitu. Ya oke Pak Helmi, alamatnya iya alamat Bapak nanti paling berapa 25.000 30.000 sampai di rumah Bapak. Yang penting kan terima barang, nanti Bapak lihat bagus nih ya kan, bisa buat saya sharing gitu. Nanti mungkin saya kirim 3 botol deh, nggak apa-apa, saya kasih nanti. Warnanya berbeda-beda, tapi motifnya sih ya nanti yang membedakan itu hanya di aroma parfum baiknya. Aroma parfum. Jadi kalau dari situ Bapak lihat, oke ini bagus nih buat masuk di market yang ada nih, nanti pakai belum aja, boleh nggak apa-apa. Kita mah sangat fleksibel. Ibarat kita namanya manufaktur kan, kalau Bapak ada permintaan berapa tinggal kita kalkulasi, habis itu langsung kita sending, tinggal Bapak siapin aja nanti mereka punya permintaan PO apa aja, warna-warnanya seperti itu ya. Iya ya gitu ya. Ya kita anggap, jadi ibaratnya gini, kita anggap WhatsApp conference ini adalah pembicaraan kita aja nih. Apa nanya apa, kalau bisa selalu bikin ini list pertanyaan Pak. Jadi kita bahannya itu bukan motivasi aja, tapi bahannya itu berkaitan dengan ekspor kita, benar-benar di dunia ekspor gitu. Karena banyak orang kan menganggap Mr. Okta menjagonya motivasi aja terus ya. Kayaknya gitu ya kan kayaknya, padahal saya mau iya, padahal saya mau orangnya general. Maksudnya proyek yang saya kerjain selalu ada detailnya, ada generalnya. Karena kalau saya detail mulu ngantuk orang Pak, ngantuk bener ya. Iya dong, percayalah. Bapak masih inget gak berapa bulan yang lalu Bapak bilang saya udah capek Pak sampai ketiduran. Itu karena saya menjelaskan sesuatu yang benar-benar detail. Bapak cerita sampai ketiduran itu kan saya bilang ini dongeng masa depan teman-teman. Saya bilang gitu. Sampai saya cipta dongeng saya bilang. Iya makanya kenapa saya sekarang ganti motivasi. Saya tambahin aja ada beberapa distract dari beberapa orang-orang. Terus tiba-tiba ya seperti ada yang mau bicara silakan untuk bicara, saya ambil dulu mic saya gituin Pak. Jadi saya benar-benar orangnya anti apa ya, anti kebal kuping. Enggak, saya nggak kebal kuping pada saat lagi telepon conference. Semua tim saya coba dengerin, saya simak. Kalau memang dia nggak bersuara saya lanjut lagi. Jadi disitulah letak saya adalah orang yang melihat dari sudut dua ekosistem. Yang pertama dari apa yang saya ucapkan, sebenarnya apa yang orang ucapkan seperti ekosistem. Gitu. Makanya ini adalah cara untuk meleadershipkan tim kita gitu. Seperti itu Pak. Kalau Bapak kerjanya di tempat lain ya saya nggak tahu pernah nggak dia diperlakukan begini. Gitu. Hospital, rumah sakit. Ya. Mas sana. Oke. Tapi kan hospitality. Ya. Itu ya. Berapa lama? Training. 1 jam lah ya. Nah, 1 jam lah ya. Nah, tapi Bapak pernah nggak di timnya training itu 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun terus pernah nggak? Nggak pernah kan? Nah, ini jauh tim 18 tahun, 18 tahun Pak. Begitu. Dia lalui sama saya. Karena berarti kan apa yang dilakukan benar-benar emang nature gitu, sampai dewasa di sini. Sehingga kedepannya kalau dia udah sampai tua pun dia bisa ngerti bahwa ini saya ceritain ke anak cucu saya ini begini nih, saya buat nih conference seperti ini supaya
mendewasakan tim yang pemula ataupun tim yang belum mature, belum bisa membuat gabungan tim di dalamnya menjadi terpadu. Karena kan kita mau bikin mereka itu bisa jalan walaupun tidak dipandu sama kita, tapi dia benar-benar bisa mature untuk membuat ini terjadi. Dan nanti pada saat dia disatukan ke tim-timnya, pada saat lagi kerjanya udah akrab, maksudnya gitu Pak. Karena apa, orang dengan komunikasi, diskusi, keakraban muncul di situ. Tapi di balik itu semua kalau ada orang yang temperamen, bisa juga kebanyakan diskusi, kebanyakan ngumpulin kata-kata malah jadi menebar dendam. Gitu. Ada juga. Saya pernah ketemu yang gitu. Tapi ya namanya kita sebagai owner dalam perusahaan, yang saya lakukan adalah saya mengetengahi hal ini. Biasa saya pisahin kalau mereka mau jalan-jalan tuh saya tahu awalnya saya pisahin dari negaranya ini ke negara ini aja deh, ini jangan ikut sama dia karena turnya gelap nanti yang ada ketemu sama-sama bermusuhan. Jangan. Jadi itulah bagian dari kita sebagai founder punya posisi ya di balik setiap pilihan. Karena kan make a change, to changing another life. Jadi ibaratnya real life-nya itu kalau dia memang udah nggak cocok, masa kita paksain kan nggak mungkin. Ibaratnya satu tim dia nggak cocok, ya kita berusaha tengahin. Kalau memang dia nggak cocok juga, ya pindahin aja negaranya. Jadi dia bisa negara yang A, atau lagi di negara B. Kalau negara mau banyak, jadi tinggal gimana cara kita menentukan titik temu dari solusinya. Tetap kita rangkul, namanya di FYI kita rangkul. Jadi kedepannya ya terus kita lakukan ya bagian kayak gini, dan kalau bisa Bapak membantu mereka juga untuk bikin diakur di bagus lagi. Karena tujuan manusia hidup itu kan menjadi dampak, menjadi satu nilai-nilai baru yang positif buat sesamanya. Jangan karena dia udah berantem, udah biarin aja berantem, setinggalin. Jangan. Ini perlakuan perempuan ya sorry. Tapi kalau kita sebagai cowok ya, gentlenya kita adalah kita melihat orang lebih tengkar, yuk baikan. Dengan kamu malah berantem malah makin dendam sesama lain. Walaupun kata-katanya mereka quote and quote ya, enggak kok saya nggak berantem sama dia aja manusia tinggi. Itu udah mengacu kepada emotion, artinya satu busuk hati terbit, atau ibaratnya sebuah bibit untuk membuat satu masalah baru muncul, walaupun nggak ingin awalnya, tapi kan namanya di pertengahan selek mah pasti ada. Saya malah sampai hari ini kalau lihat yang selek gitu, saya coba cari siapa tim yang bisa membantu untuk mendinginkan suasana. Kalau memang saya nggak bisa ya, tapi di kemarin sih saya bisa, masih bisa mengontrol ya. Bapak pernah ikut gak yang situasinya Pak Rona ya, Pak Rona Askar tuh, beliau itu nyampein saya lupa juga, pernah nggak ikut ya? Beliau itu terkait dengan ini shipmentnya kapal tanker, ingat ya? Oh ikut ya. Iya kan. Nah itu dia waktu lagi seperti itu kan, saya dapat jawaban dari Mas Irwan, dia membantu bagian oh ya bapak dari mana tahu gitu kan, digituin kan, sudah nggak usah diteruskan lagi. Nah, jadi memang bagian-bagian seperti itu kadang-kadang ada yang butuh penjelasan lebih banyak, tapi ada juga kita perhatikan visi yang ada, jangan sampai kualitas kita itu malah jadi ambiar gitu dalam situasi ini. Makanya saya bilang kedewasaan kita di sini menunjukkan siapa kita ya. Makanya sekarang saya lihat dia yang jarang ikut karena apa, maronanya mungkin karena teguran dari orang lain gitu. Jadi saya sih nggak pernah negur beliau, saya nggak pernah anti, karena memang saya sering kali cerita dia menghargai kok supaya saya, cuma dalam konteksnya pemahaman beliau ini masih mendasar. Saya bilang oh ya yang penting mah jangan merasa bahwa sudah tahu segalanya sehingga nggak perlu tahu, cari tahu lagi apapun. Itu yang bahaya di sini. Karena kan kalau tahu segalanya dia nggak jadi ikut apa-apa, jadi independen sudah itu. Iya, merasanya begitu. Nah kalau memang sudah merasa seperti itu ya, konteksnya adalah I feel good, ibarat saya merasa terbaik ya kan. Coba kasih train ke kita satu materi kamu bawain seharian,
saya nggak bisa kita dia bilang gitu, jawabannya seperti itu. Nah itu kan jujur kata berarti omongan kosong ibaratnya. Kalau memang orang ini punya kapasitas yang berlebih dari orang lain, baru luber nih. Masa udah luber dibiarin luber kan, justru harus ditumpahin ke ember lain dong yang kosong supaya terisi yang lain, itu maksud saya sendiri setiap hari kan masih belajar bener. Jadi saya manfaat saya adalah saya belajar, saya bagi lagi ilmunya. Saya bisa investasi kemana, saya ceritain seperti ini. Saya misalkan mengalami apa yang menjadi satu kemungkinan untuk saya berhasil, tapi gimana sebenarnya strategi untuk berhasilnya, itu saya review satu persatu ke tiap batch. Maka kenapa saya bilang batchnya saya itu saya perbanyak supaya apa, kurva kita itu anti lemah tapi makin kuat di dalam satu pertahanan yang kita punya dalam industri. Beda kan, makanya kalau bapak cek di perusahaan lain mungkin banyak orang nggak ada penjualan, mungkin dimaki-maki ya, ributin gitu sama atasan. Di sini mas saya nggak ribut, saya gimana, saya malah kasih tahu dia nih strateginya itu begini. Itu malah menjadi satu nilai tambah buat dia, bukan yang buat saya. Karena buat saya mah buat apa lagi saya nyari tentang kebutuhan, enggak. Ibaratnya saya mencari kayak gini udah cukup ibarat dalam hidup saya. Makanya saya kenapa dia orang lain ini perlu dirangkul, perlu dikasih ilmunya, karena dikasih uang buat itu orang, dia nggak akan melihat ini sebagai peluang yang besar lagi. Dia akan terkunci dengan kalimat ya kan, beritahu ini hidup saya, buat apa saya harus capek-capek lagi kerjaan gitu jadinya. Sedangkan dalam konteksnya kehidupan manusia dikasih ide, dia kembang berhasil dengan caranya dia yang tekan sendiri gitu loh, niat untuk dia bisa dapat ya namanya nilai tambah itu. Kan nilai tambah jujur kata nggak semua orang punya, nggak ada, nggak semua orang, jadi nggak biasa nggak akan kelihatan. Betul, ibarat kita mencari jarum di tumpang jerami, mana ini jeraminya katanya gitu kan, mana ini jeraminya, padahal ini jerami semua. Nah itu seringkali kalau dalam obrolan orang ngiranya begitu ya, padahal yang ditugasnya nyarinya jarum. Nah pas dia ketemu yang namanya satu jarum, puas ya, padahal dalam konteksnya dalam jerami tersebut ada emas dalamnya kan, tambah bingung lagi kan. Nah itu itu yang disebut dengan technical katarsis dalam hidup. Nah ini jadi saya sering kali ngobrol ya sama orang-orang, kita memang perlu ibaratnya menghela napas ya, gitu. Menghela napas supaya kita bisa tenang dalam pikiran, tenang dalam perbuatan. Nggak semua orang bisa begitu soalnya, seperti itu. Mau yang muda yang tua, kalau yang muda malah lebih temperamen lah seperti itu. Kita kan lihat kan, bapak lihat kan kenapa saya setiap hari itu saya adakan namanya gimana caranya kita semakin bisa melihat market, semakin bisa melihat potensi. Karena saya adakan begitu, beda sama orang lain mungkin mau ada mungkin sebulan sekali doang. Saya aja pernah dengar cerita teman saya Kimart bang, Kimart itu kunci untuk membuka market Kimart bang, di luar negeri. Sebulan itu cuma sekali, adanya dari negara ini pak, India teman saya ini. Nah jadi Kimart ini bikin satu bulan sekali, yang hadir tuh bisa 500 orang, 1.500 orang, 4.000 orang gitu ya. Nggak kepantau, nggak kehandle, mau dengar satu dari mana, dia aja yang ngomong sendiri. Dia aja yang ngomong sendiri. Makanya kenapa saya di OTIM sini saya bilang kita bagi batch berapa puluh berapa ratus, ayo nggak apa-apa, tiap batch ada 10-20 orang aja, menurut saya bagus gitu. Kali 80 batch atau 100 batch, udah ada 1.000 juga, sama persis, cuman udah ada 1.000-nya dalam artinya kualitasnya lebih baik daripada yang sekali digabung itu 1.500 per satu pertemuan, dan itu 1 bulannya adanya sekali gitu. Nggak akan kepantau, susah. Nah iya, jadi nggak kepantau saya sih. Ibaratnya teknik yang mereka lakukan itu aja dalam sebulan. Beda sama kita kan. Kalau bapak ngerasain nih gimana caranya dari waktu bulan pertama ngobrol sama buyer sampai di bulan kedua, bulan ketiga, terus sampai bulan ini sekarang ya, berubah kan total. Nah itu akan saya terus asah sampai di titik bagian buyer itu mengerti kita dalam segi apa sih gitu loh. Ini salah satu buyer kita dari Depok ya, Depok Sawangan, daerah Bogor gitu. Dia cerita, Pak saya sih biasa pakai campokan kurang lebih pakaian sekitar 40 tahun, dari isi 50 kilo, berarti kan 4 ton ya,
saya ngomong sama dia, kamu pakai 2/3 ya produk kita, 2,5 ton, kamu nanti bisa lihat hasilnya sama persis dengan 4 ton kamu pakai itu. Oh bener pak, ya bener, kalau memang kurang kan tinggal bisa tambahin, saya bilang. Nah terus dia ngomong sama saya, kalau memang ini bagus, berarti saya langganan aja pak. Buktinya sampai sekarang langganan dulu udah bertambah lagi nih 3.000 ekor ayamnya, udah lebih dari 50.000 ekor sekarang. Jadi order kecilnya dia itu tadi, kalau dia kasih dapat sama kita, bertumbuh lama kelamaan jadi besar gitu. Makanya eksponensial market itu dimulai dari kecil. Memang benar, saya bilang kecil dulu selalu kan. Misal ibarat kayak sampling deh, 2 kontainer dulu ekspor, itu sampling terkecil. Begitu dapat yang gede udah nggak heran, karena belajarnya kan di pelan-pelan, walaupun masih belum yakin, coba dulu, belum yakin lagi, dilihat lagi, review lagi, nanti kedepannya kita yakin dengan yang namanya beberapa maslahat lah, kalau bilang maslahat motivasi. Makanya disitulah muncul kepercayaan yang berkepanjangan gitu. Seperti itu aja sih kalau saya kasih konsepnya. Jadi ibaratnya bapak nanti jangan bingung-bingung dan grogi-grogi, karena saya seringkali lihatnya di antara semua tim bapak yang masih paling grogi sih di dalam mengutarakan ucapan. Makanya ini menjadi PR buat saya. PR buat saya bukan di bapak, PR buat saya gimana melatih bapak punya kemandirian dalam bersikap, dalam tutur kata ya. Karena kalau kitanya tutur katanya oke nih bagus ya, itu bayar nggak ragu pasti. Karena apa, tutur kata kita itu meyakini bahwa saya mampu nih, profesional di hadapan anda, itu maksudnya. Seperti itu, nggak ada masalah sih buat saya. Kalau bapak sekarang ini masih mau belajar nggak ada masalah, tapi kalau stop belajar, nah itu jadi masalah nanti gitu pak ya. Oke Pak Helmi, ya oke, nanti malam jangan lupa ya, kalau bisa pakai bahasa ini pak, Jepang akhirnya. Di awal boleh juga, di awal kan bapak baca dulu pembukaan, penutupan, nanti resu, itu mah nanti saya pasti panggil. Pokoknya kenapa saya panggil sama Pak Helmi, karena Pak Helmi ini perlu perhatian khusus. Ibaratnya notasinya adalah ketika bapak dapat perhatian khusus ini, kalau di luaran ibaratnya bapak orang yang VIP, saya kasih tahu gitu, VIP, karena enggak semua orang dapat kesempatan itu. Ibarat di dalam saya punya jaringan itu, bisa saya jaringannya udah lebih dari 11.000. Kalau misalnya ada satu aja kayak bapak, saya ingat ya, itu berarti momentum yang sangat tepat untuk bapak jadikan itu ombak untuk bisa menangkap satu jaring yang lebih besar lagi. Dia harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau saya nggak lihat bapak nih, mungkin bapak udah terombang ambing di luar, bener nggak? Konsepnya adalah Pak aja nggak perhatiin saya, bener nggak? Pasti kan motivasi orang kan jadi berbeda kan. Iya, walaupun dia nggak ucapkan, tapi Pak aja nggak perhatiin saya nih, begitu ya kan. Padahal konteksnya nggak semua orang memang diperhatikan. Makanya yang diperhatikan ini harus melihat gimana caranya dia itu mengambil alih satu pemikiran bahwa saya dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan ini, saya harus melihat sedalam-dalamnya tancapan dari gas yang disampaikan. Gitu. Ini ibaratnya kita nancepin gas nih. Jadi gas ini nanti kalau udah meledak, nah bapak tahu hasilnya. Opportunity ada di situ. Di luaran kan nggak mungkin orang udah nggak closing malah dikasih kesempatan untuk bercerita, sharing gitu kan. Nggak mungkin kan? Percaya dah. Iya nggak mungkin pak, karena saya sudah melihat ya. Dulu saya kerja sama orang Singapura aja nih, ya. Saya paling kecil pencapaiannya. Mereka nggak mau lihat saya paling kecil, bukan nggak ada pencapaiannya, paling kecil, nggak dilihat sama sekali. Suatu saat saya naik sampai saya punya pencapaian di atas 500 kali lipat dari yang lain. Itulah saatnya mereka akhirnya imbus saya. Wah emang kamu jago deh, nggak sangka kita merekrut kamu katanya. Digituin pak. Bisa dibayangin kan gimana caranya menaikkan suhu ibaratnya dari yang bukan siapa-siapa tadi ya. Yang tadinya ibaratnya hanya anak baru yang masih ingusan ibaratnya. Nah, gitu. Makanya saya bilang kembali lagi kan ke kita itu, siapa sih kita nih, mau diasah gak sih kita, atau kita malah asik sendiri dengan dunianya kita, bahwa mungkin lah saya bisa begini, orang yang lebih jago aja banyak gitu kan. Nah, jadi kalau kita hanya berpikiran seperti itu, stuck aja kita. Tapi kalau kita berpikiran yang lain,
500 kali lipat pak perubahannya, jauh banget kan. Iya, ibaratnya orang gini, dia biasanya hanya merakit mobil-mobil Tamiya, ya Tamiya yang tahu ya, kecil-kecil gitu, mobil plastik. Kali ini dia ngerakit mobil Tesla, mobil listrik gitu loh, atau mobil BYD, itu konsepnya. Jadi yang kali ini dilakukan udah berbeda banget, tapi kan pembelajaran di balik itu, waktu lagi ngurusin plastik rusak lagi, malah dinamonya pecah, ada yang meledak lagi. Nah itu kan berkaitan dengan sumber apa yang jadi ketepatan bahwa dia aslinya memang punya gitu loh keterampilan yang nggak terbatas ini, karena spesial computingnya manusia itu memang nggak terbatas pikirannya. Ya, mindset manusia itu dirancang untuk tidak terbatas dalam memikirkan sesuatu. Jadi karena nggak terbatas itulah kita jangan membatasi, gitu maksudnya. Ya pak ya. Oke lah ya Pak Helmi, saya tunggu dah alamatnya ya, nanti biar diurus langsung sama tim saya mengenai pengiriman, karena orang logistik cepat kerjanya. Nah. Oh ya, nanti mau dikirim ini juga kak, sampel dari mie, mungkin sedikit aja kali ya. Tapi bapak punya ternaknya nggak? Ternaknya punya nggak di rumah? Karena ini agak. Oh ada ayam, ya udah kasih lah berapa seplastik gitu ya. Oke. Ya udah, oke Pak, thank you, selamat sore. Mari. Ya. Halo, Shalom, bro. Ya, gimana Cek? Jadi Cek? Bro, tadi barusan ngobrol sama Bang Rijal. Kan ayam petelur, apa namanya, 2 ton, ya 2.000 kilo. Terus bebek 2.000 ton. Nih, ngobrol deh sama dia. 2.000 ton sama 2.000 kilo, Cek. 2.000 ton mah. 2.000 kilo. Tapi nanti yang perlu banyak banget itu ada peternakan lele katanya. Emang iya. Lele itu kan paling. Nanti di sana ada peternakan lele. Makanya kita kan mau ambil sampel dulu, sekitar 16 jutaan kan. 22. Wih, 22 mana ada 16. 22. Iya, 22 jutaan. Bentar ya. Kita fokus ke Bogor, Bogor dulu sambil drop point kan, nanti Sukabumi gitu. Pokoknya habis itu jadi, pokoknya mau beli rumah daerah Bogor lah. Ya kan, sekarang market Sukabumi, makan ternaknya, ya kan. Habis rumah sini gimana ya? Tapi nggak hoki, arahnya harus ke timur. Udahlah, nggak usah dengerin itulah Cek, lu mah pikiran lu hoki. Karena gue suka, kadang gini gue suka takut nanti jauh-jauh di rumah ya kan, nanti dibunuh perempuan sendiri mau bilang ya, gue punya rumah baru lu ikut gue ya gitu, mau gue pasti nggak mau ikut gue, dia sayang sama anak lakinya kan gitu. Ya. Ada aja lu. Ini dia posisinya si Parijal ini dia yang punya apa gimana? Dia yang punya duitnya apa orang lain? Iya, dia punyanya. Dia yang punya. Tapi kenapa dia tadi nanya? Saya nanti diskusi dulu dah sama yang punya ini. Dia bilang gitu. Maksudnya tanya dia ada join, mungkin ada join sama orang, ya kan dia ngajak join juga. Pokoknya gini, Bang, kalau Abang punya marketnya, ya kan, terus punya istilahnya bisa presentasi apa gimana, itu sambil berjalan. Pokoknya kita jalanin dulu nih produk ini kan. Ya. Carun Pokpan, kawan lama aja ambil
dari sini, kenapa harus Carupopan? Kita aja maju ke semuanya, kita ambil alih semuanya Carupopan, ya kan lebih mahal. Turunin seceng juga orang kabur, biaya operasional, betul nggak? Ya. Dia udah mau nih, dia udah tester dulu ya kan, tester baru kita nanti merambat. Tadi Pandeglang juga ada si Habibie, di sana banyak peternakan lele kan, Carupopan lebih mahal itu. Tapi enggak, fokus daging dulu, butuh daging frozen nih bro, buat ke Samarinda sama Stik kalau ada daging-daging. Kemarin ada yang mau jual 155, mau gak lu? 155 sekilo. Bisa sediain. Gue dapet cuma 56.000. Itu daging apaan lu, Ceh? Daging Kebo. kerbau. Oh, kebo, iya jangan lah. Ini mah daging stiknya stik sapi, bukan daging kebo. Lain. Yang tenderloin ya, yang sirloin, Iya. tenderloin. Gitu. Iya makanya nih. Si Fani tadi udah dibayar belum pulang ya, kepala gue pusing loh. Aduh, cuman gue makan dulu ke bawah. Belum pulang dia sekarang. Pulang dia. Sekarang? Udah gua diemin aja, gua turun ke bawah. Udah pulang, katanya gua anak gua, Cimani, lu gua kenalin ke Amdani, gua lari ke sana, gua kenalin. Pak Yoyo lu bilang teman bokap lu dari Bang, itu kan dari Bang Wandi gua yang kenalin ya kan. Gua kenal ke saudara gua ya kan, tuh kenal nama ini itu datang lebih mahal loh daripada gua minjem handphone. Handphone juga lu ada kepentingan kan, gua udah ngomong gua nggak mau ke tempat lu nih ya kan, ke Kebon Jeruk. Gua bilang handphone gua rusak, udah kesini nanti, betul nggak? Lu yang mau karena lu ada kebutuhan, ada kepentingan, minta bridging karena lu ada utang 1 M lebih. Adu baca sama dia mah kalah sama orang stres, bener gak? Enggak, gini. Gua nggak mau kalah. Maksudnya gini, Cek, dia kan agak aneh nih orangnya. Mending lu nggak usah ngobrol sama dia lah. Lu deket-deket sama dia malah lu jadi ikutan aneh, gue lihat malah. Oh iya, kepala gue pusing tau tadi. Kepala gue jadi pusing ya, gue lagi ngurusin emas ya kan, nih orang mau ke rumah gue si Pak Ferinya. Dia kan punya apa namanya batu bara, dia mau beli batu bara. Ada juga kan. Terus juga mau beli tambang emas yang gioknya mati, gue mau jalanin ya kan. Terus gue jalan pasir Sirika, jadi gue ada lelang juga kan, gue udah buatin si Paudin udah ngecek kan di itu 8M100 kan, gue dapet komisi ya dari si pembeli, dari si Pak Sis juga lebihnya kan, DPP gue masuk ke sana. Gue lagi banyak kerjaan, gue bilang, tapi gue digoda, kalau Mr. Tin kan, duitnya minta ampun kan, gitu kan, tua bangke kan, Pak Is juga tua gitu, gue gak pernah gue jalan yang menyimpang, gue gak punya uang, ya kan, apa yang menuju Fani, gue gak pernah yang berpikiran, oh ada laki kaya keret, gue gak pernah. Gue dari dulu gak pernah gue berpikiran gue dapet laki kaya, gue kan gak pernah sedikit pun, gue harus kaya sendiri, gue punya uang sendiri, gue mau mandiri, gak pernah gue berpikir itu. Gue juga rasa gak enak nih, sebenernya gue mimpi apa dari lu kan. Ya, ya udah, intinya gue bilang sama lu, Cek, intinya gini, kan lu kerja sama gue juga, maksudnya ini partnership nih, lu dapat order, ya lu dapat order apa yang lu kerjain, ya ini kan gue nggak nyuruh lu keluar rumah, nggak keluar kemana-mana, semua tim gue juga gitu. Halo Pak Rijal. Jadi aja presentasi. Mungkin kita bisa merambah besar lewat Bang Rijal nih, karena kan memang udah pengalaman di bidang peternakan gitu. Nah kita bicara mengenai trial kita dulu nih gitu. Halo? Ya terus? Iya maksudnya ya nanti kita mau market bahan ternaknya ini bang gitu. Iya. Ya dengan ada petelur, ini kan produknya bisa semua jenis binatang, kambing, sapi, kerbau, ayam, ikan, penyu, udang, semua produk. Jadi kita mau mengalahkan Carupopan gitu. Jadi kita turun sedikit aja kan, pasti mereka BOP-nya pasti agak lebih murah kan gitu. Dengan kualitas gimana bro? Hasilnya gimana bro? Gimana bro? Ya. Boleh coba presentasi gimana? Ya, sebenarnya presentasi yang paling bagus buka di website kita, ada outeams.com, untuk kemajuan dari semua peternakan. Karena pembeli itu kan memberikan testimonial ke kita, sehingga itu yang menjadi sudut pandang yang lebih akurat. Kalau saya ungkapkan kan, sedangkan Pak Rijal belum kirim nih armadanya untuk ngambil barangnya untuk dikonsumsi. Nah ini kan mesti cek di website kita. Iya dong. Iya. Bicara aja. Betul. Betul. Boleh mau kapan kira-kira akan dicek?
di hari apa? Dari pihak Pak. Iya, mau ke pabriknya. Oh, Mau ke pabriknya atau kita mau gimana? Langsung Baiknya dikirim. nih, bagusnya Bang. Kita ke mau langsung pabriknya dulu. dikirim. Nggak usah dulu, ntar gini, saya kan udah konfirmasi ke yang peternak di tempat saya. Saya Ya. bilang kalau mau coba nggak usah bayar dulu, saya bilang 2 tahun setengah aja dulu, ya kan. Iya. Nah ini kan dia pesan DOC kan juga ke saya juga. Hmm. Soalnya kan lagi DOC lagi susah Pak sekarang nih anak ayam. Iya, betul. Momen-momen buat lebaran itu. Oh, benar-benar. Makanya saya lagi pengecekan DOC-nya dulu, jadwalnya hari apa, gitu kan. Oh, Berarti kan kita baru harus confirm nanti ya. ini gitu. Ya udah. Cuman gini, Kenapa? kalau diutamakan pakai pakan itu dulu, langsung ke pakan kita gimana Pak? Masalah nggak Pak? Enggak sih, kita bisa fermentasi sebenarnya. Bahan baku kita itu mampu adaptasi difermentasikan. Untuk penyimpanan bisa 3 tahun, dan kalau mau difermentasi bisa tahan 2 hari, maksimal 2 hari. Oh, 2 hari ya, maksudnya gini. Dalam keadaan kering. Mereka pakai pakan yang dari pakan dulu nih untuk sampai 1 minggu atau 15 hari. Iya. Baru pakai pakan kita, nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak harus puasa ya. Karena kan itu untuk pembesaran ini ya, pengemukan badan dia itu kan. Pengemukan badan Si dia. ayam itu. Iya. Iya. Sisanya untuk saya akan coba selebihnya aja ya. sih. Selebihnya untuk ini kestabilan tumbuh botak. Stabilan ya, untuk mengalihkan FC-nya gitu kan. Ya, betul. Gitu kan. Biasanya kan dari MC yang suka ini gitu kan, suka lolos itu kan. Biasanya kalau ayam, kalau MC-nya bagus, pasti kan ketemunya juga bagus Pak. Betul. Matching lah, matching. Makanya saya lagi matching lah, makanya kan saya mau nawarin produk ini ke peternakan ikan kan kita daerah saya kan banyak. Iya. Kan bahkan jutaan ton gitu kan, ribuan ekor lah yang pelihara ternak beberapa orang gitu kan. Iya. Daging lele itu. Daging lele. Pakannya luar biasa itu. Emang. Dia lele itu sama kayak babi sebenarnya, mirip kayak babi Pak. Mirip. Ibarat makanan nggak ada batasnya, dikasih makan lagi mana makin gemuk ya jelas pasti. Makanya ini menghindari pakan yang mahal itu kan dia dibantu pakan ini limbah telur ini ya breeding ya. Ya, limbah telur bijing. Limbah telur dia itu. Benar, saya Makanya paham. itu setelah umur 20 hari atau 30 hari. 30 hari. Pakai limbah. Makanya saya ingin ini coba pengen tahu gitu kan sama nggak dengan itu kan hasilnya gitu. Iya. Ya, gitu Oke. maksudnya. Kita lihat aja. Masalah itu bro. Musyawarah dulu ya. Nggak apa-apa. Siap-siap. Pokoknya betul lah ya. Contoh buat lele sama contoh buat ayam dikirim aja ke saya. Nanti ya boleh. Alamatnya nanti. Itunya maksudnya karung-karungannya. Oh, karung mas sederhana Pak, kayak karungnya tepung terigu gitu, kayak tepungnya segitiga biru, bogasari gitu ya, kayak gitu-gitu aja. Karung Kayak gitu ya. yang 20 kilo. Cuman dipisahan aja maksudnya ini buat lele, yang ini buat Oh, iya nanti. Sampelnya dulu, sampling dulu. Enggak, berarti 2,5 ton itu gini, saya kasih gambaran ya. Ini kan 2,5 ton nih, jadi 1,2 ton itu misalkan buat yang ayam. Nanti warna karungnya putih semua. Nah, terus kalau untuk yang ikan 1,3 kan 2,5. Jadi 1,3-nya buat yang ikan, tapi warna karungnya abu-abu. Ya, abu-abu. Oh. Nanti di QC lah bagian itu mah bisa. Boleh. Ya. Untuk transportasi Bapak nanti mau bawa truk sendiri atau gimana, atau mau kita antar aja? Enggak ya. Oh ya udah deh, boleh. Katanya pulang mau tidur dulu, mau mandi dulu katanya. Orang dari kecil aja dari setengah 6 udah jalan sampai malam itu, sampai rumah setengah 9 dia baru sampai. Gimana lu sekolahnya ampun. Iya. Ntar aja. Baik. Oke. Boleh. Oke, mari jalan. Oke, makasih. Kunci kan udah bilang, ntar kamu kunci ya.
Iya tuh. Iyalah dia tahu. Enggak Cek, dia nggak mau Ya 6 bro, ton. mudah-mudahan Dia ya nggak, bro titik terang iya, nih. tapi dia nggak mau 6 Ya ton, kan? dia cuma mau 2,5 ton doang. Nyoba nanti kalau udah cocok nanti. Tapi ya dia kan? malah lebih parah kemarin sih sebenarnya. Dia cuma maunya 600 kilo. Lebih parah kemarin ya. Iya, maunya 60 kilo dia takut kan produknya kan. Ya tapi memang sebenarnya gini, makanya lu sama dia jangan dipaksain gimana, dia biarin aja yang ngejar lu. Kalau memang dia nggak ngejar lu ngejar dia ilfil ntar. Kalau gue sih dari tadi obrolannya dia agak ilfil nih, kayak dikejar-kejar. Iya bener. Kalau tadi kan saya orangnya bisa nilai dia kan. Awal yang pertama kali tadi ngobrol, yang kemarin, hari ini, nah yang hari ini kayaknya udah ada lampu kuning. Iya, tapi kan namanya, ya maksudnya namanya dia bos ibaratnya bisa di sana gitu ya, di tukang ayam. Pastiin jangan dikejar gitu, daripada dikejar lu patok sama dia. Iya. Nanti cuma bantu jalan katanya orang Arab. Oh. Iya. Tergantung makanya gue bilang lu mendingan jaga jarak. Ya lu ngomong aja lah sama Cih. Ya maksudnya jaga jarak dalam artian kasih storytelling sama dia, cerita jadi nggak usah kayak ayo ini mau 6 tahun mau 6 tahun atau 5 tahun lu biarin aja, itu urusan dia kan, gue hitungin nilainya berapa. Iya lah, tahu kan, gue juga belum lihat nih kan. Lu nitip berapa, 1.000 kan lu ini, terus pengiriman dari lu Saudara si om yang pengiriman ya. Iya, mau tiapa enggak, mau tiapa enggak, lu dapet mau tiapa lu denger gak sih ini kan masih di awalan. Iya dong, mau tiapa lu masih dapet ketiau lah. Nah terus gini, nanti lu lebih giat, makanya gini loh, lu jangan bergantung sama satu manusia. Lu satu peternak ini aja kan baru testing, makanya lu 10 gitu yang kayak gitu modelnya. dari BPN Nah, dulu. lu Pertama BPN dulu, baru dia. Baru ya, punya tapi gini bengkel. mau BUMN juga, namanya BUMN kebanyakan pengutang. Ini jangan BUMN, orang yang swasta aja. Lu ngapain ngambil yang BUMN yang ngutang lu kerjanya. Ini kan nggak punya duit. Nggak punya duit, lu gimana sih orang nggak punya duit, masa lu paksain ayo ambil dong bocil aja ya kan, dia aja mau minjem duit sama lu lagi mana ceritanya iya lu udah biarin aja freestyle. Jadi lu next aja, lu lihat referensi lah yang lain lagi, karena kan lu punya relasi nih misalkan di Facebook, nah lu tulisin iya udah skip aja lah, si Pais orang dia aja pelipu gitu, udah skip aja lah. Sekarang gini loh, waktu lu tadi lagi dalam keadaan kayak gitu aja, lu teleponnya diangkat ya, si Pais itu ya Iswanto. Mau diapain? Nah kan kelihatan kan, iya. Iya maksudnya dia aja nggak mau pinjam sama sekali kan, kelihatan kan dari caranya dia. Iya, jadi gini, yang kayak gitu itu lu skip aja buang waktu, gue bilangin. Karena lu namanya mau bisnis nggak boleh yang namanya pinjam sama dia. Lu tes doang aja, lu tes sama dia aja nih, lu tes sama dia ya. Itu mah kalimat ini doang pemanis doang. Kita lihat aja sebulan lagi kan gimana. Ya udah skip nih kalau gitu lu lihat bangun kolam baru lagi lah, orang-orang yang punya visi misi yang benar, yang jangan yang orang mau kerja ngutang, jangan ngutang itu bagus sih. Iya bagus sih. Ya kalau dia misalkan mampu bayar nggak apa-apa.
asal jangan minta utang gitu tuh. Ya udah gitu aja. Kan lu ngomongin ya nggak bisa, ya udah ntar gue pakai Lalamove aja lah, nggak apa-apa. Lalamove itu yang dari orang ekspedisi yang ya udah bisa tenang. Caranya lalu tunggu lu udah punya ini jalan dia aja tadi bilang sama kita nih dia ngomong tadi, saya tunggu dulu, mesti ngomong dulu, walaupun orang-orang saya mesti ngomong dulu kalimatnya lu belum pasti sama dia, jadi lu mendingan buka dulu mata lu, soalnya ya tadi kan lu dengar gak omongan dia tuh kayak dia merasa kayak mau dicekam sama lu, ngeri dia ya. Udah dulu kata dia, nah ini intinya di situ dulu, lu fokus lah, lu nggak usah mikir tentang gimana lu jalan lagi pergi kemana-mana duit habis percuma, nggak ada yang masuk ke lu, percuma ini lah. Jadi gini, lu daripada nunggu, lu cari yang benar-benar pasti aja, waktu lu jadi nggak kebuang tapi ya lu terlalu banyak menghabiskan waktu ke proyek-proyek yang kosong. Ya dicari hoki lagi. Ya jangan usah percaya lah kayak gituan aja, semua kembali lagi ke diri masing-masing dengan persiapannya. Kalau lu baru ngelangkah sedikit lu bilang gagal, gue mesti pindah rumah, lu pindah rumah sampai ke ujung dunia, tetap aja kalau diri lu itu belum murni gitu hatinya untuk menyucikan pikiran, susah sih, udah stres itu. Itu aja lah wah lu kacau, lu malah minta kerja lagi. Nah intinya gini, bukan maksudnya gitu, lu jangan stay di sini jauh doang, karena si Rijal ini juga tadi ngomong kayak gitu. Gua kasih tahu nih ya gua kasih tahu lu dulu, kan dia bilang ya lihat dulu loh dia punya daerahnya di mana. Kalau misalnya daerahnya pedalaman pelosok pasti lebih mahal, kalau dia masih di perkotaan Serang masih agak murah, masih terjangkau, apalagi kalau masih di luar tol ya, luar tol udah tempat dia. Dan gue bisa ngambilnya 1 kontainer. Kalau lu ngambil pesanan yang cuman kayak nih gue ada pesanan satu mobil, mobil apa nih, carry, yang lu carry mah kecil duitnya gitu loh. Kalau mobil lu mau ambil gede dan ambilnya yang kontainer lumayan gitu loh, kita aja ekspor kontainer. Mana ada Ustadz motongnya kerbau, Ustadz motong sapi, kambing, Ustadz halo. Ya udah lah dia masih jalan, udah lu yang ngomong sini lah sama dia lah. Ya. Toko agama toko agama masa mau mobil sendiri, toko agama
lama ada supirnya kali, mana ada toko agama, belum bilang toko agama. Ya itu kan nanti, ya udah ntar aja kita lihat lah apa dia yakin apa enggak. Nah intinya gini, kalau emang mereka yang punya kemampuan ya lu boleh ajak dia beli, tapi ya pasti dulu dia udah beli, jangan belum beli lu malah mau nodongin mereka supaya ayo pak beli sekarang, jangan, karena protektifnya nggak bisa lu memaksakan apa yang menjadi kehendak lu, udah kesel lagi. Nah, iyalah kayak manusia aja, lu makannya biasanya misalkan makan mie ayam yang abang-abang gitu ya, sama makan mie restoran, ya justru makan mie restoran lebih enak, lebih higienis. Memang abang-abang lu sakit perut ya kan, itu loh konsepnya. Ya sebenarnya dibilang bagusan ya semua sama-sama bagus, karena kan ada dari sari patinya, ada sama-sama punya ampas kentang. Iya ada juga, tapi nggak selalu tetap itu buat babi aja. Jadi kalau ada yang pelihara babi bisa pakai ampas kentang, karena pakannya babi itu lebih umum lagi yang dikasih setiap hari gitu. Tapi nggak bisa lama kalau gini Cek, kalau ampas kentang itu nggak bisa lama, tahannya cuma 1-2 hari. Oh. Ya. Ya udah lu lihat dulu niat mereka ini seberapa bagus ke produk ini. Kalau mereka mau nggak ada niat, ya udah lu cari cara lah sih buat sampai mereka punya niat. Tapi itu belum sampai step dealing transaksi, karena sampai dealing transaksi itu masih butuh waktu yang cukup panjang. Kayak sama beberapa orang, saya juga ada beberapa orang udah ngambil terus dia bilang sama saya, ini mau direkomendasi ini mau minta itu, saya skip aja kayak gitu mas, karena lu belum ada bukti bahwa lu mau jalan. Karena ibaratnya lu udah jalan paling 4 kali 5 kali, yang sekali belum aja saya nggak masalahin gitu ya, berarti nggak janji. Ini udah jalan 2 minggu dari semenjak teleponan sampai sekarang gak ada kabar dia mau ke Jakarta. Lah, nah itu mah bullshit lah itu. Enggak, kalau orang itu benar, iya kalau lu benar nih, ya orang benar nih. Oke Pak Kak, saya mau datang ke Jakarta besok, saya mau ketemu Om Pak Kak, itu baru benar. Maksudnya gue juga tahu bahwa orang ini serius nih mau bisnis. Nah kalau orang minggu depan sih mau kesini, ini udah 2 minggu nggak ada kabarnya, gue nggak mau itu sih. Iya. Ya udah, gue sih udah kasih tahu lu bahwa nih emang orang ini emang benar atau enggaknya itu urusan dia ya. Tapi lu harus bisa ibaratnya tuh picky memilih orang-orang yang emang punya kemampuan. Jangan lu ngomong kayak gitu kayak pengangguran gak punya duit gitu, cuma sih barang lu bisa sama orang yang harusnya emang punya kapasitas ini, jangan yang nggak punya kapasitas, nggak punya kepentingan gitu. Ya udah dah, terserah lu. Dikasih sama dia, ntar ini udah yang gini lagi ya udah, yang kita belai lah. Jangan ya, saya ada ini juga. Saya mau lanjut lagi nih perjalanan sih soalnya. Kocak.
cat juga. Lo tahu nggak nih? Yang dekat BTN nih, Apaan? tahu nggak? Tapi BTN kayak 1-2 ruko ada itu. Oh, mobil. Ya bengkel itu. Bener kan? Hah? Hah? Tahu? Naik mobil kan? Itu Udah. itu ada yang Ada apa? dia saudaranya Ada yang di Karawaci sebuah katanya. cerita. Dia saudaranya di Karawaci, tanya dulu itu berapa duit ngecat. Ya udah ya. Apa ikut ya? Ya. Kenapa nggak Boleh ikut? diurusin ini. Sendiri aja nih. Udah kalau mau ke rumahnya sono ambil apa? Ya katanya main disuruh bawa mobil, yang bawa mobilan dulu lah. Tadi kamu bilang mau ke rumahnya mau ngapain? Udah si PB Nggak jadi. balik deh. Ya jadi ke rumah sana. Jadi nggak ke sono kan? Nggak usah lah. Itu Ini mau naik segala mobil. Indus apa? Langsung aja naik mobil. Sekalian Kalian beli air. yang kemana-mana kamu. Ya katanya mau ke bengkel mobil. Hah? Bengkel cat mobil. Dia nanya dulu kalau ngecat berapa. Udah Neng, kamu balik aja deh. Gak usah bawa motor dia, gak usah. Itu dia suruh ke Kota Bumi mamanya. Ya, oke ya. Halo, dadah. Ya, hati-hati. Udah kamu berjalan-jalan. Masukin itunya. Tapi ada ke BTN 1-2 ruko apa? Body pair apa nih? Body pair. Iya. Ngecat ya? Halo. Ya, selamat sore Pak Widi. Widi, Pak Widi sibuk banget nih. Kemana aja? Waduh, bintang 4. Sekarang jarang di itu ya. Jangan keburu nih saya. Ini aku mau ngasihin Pak Widi itu ya terkait dengan saya punya ini sabun cuci piring nih. Gimana Pak Widi, mau nggak? Ke rumah aja. Kasih brosurnya aja. Oh, bukannya udah dikirim kan itu gambarnya udah. Tapi ada gambar sudah, tapi tindak lanjutnya kan belum. Betul. Nah ini mau dikirim nih barang biar bapak tahu gimana sih si Okta katanya, ya kan? Iya, kok barangnya ada. Nah ini mau dikirim ke rumahnya, boleh gak? Soalnya Boleh kan nih dikirim ke rumahnya Pak Widi? kalau misalnya sudah dikasih itu dulu contoh dulu gitu. Ya, saya kasih contoh dulu Pak Widi, kalau emang cocok Ya, nantinya boleh ya diorder kasih ya. contoh satu-satu dulu. Wah. Nanti disebarkan yang lain ya. Iya, boleh. Ke kampus saja, ya. Ke kampus. Soalnya kalau ke kampus Satu biji ya. iya. Kalau ke kampus soalnya Satu biji dulu. kalau kampus nih Pak Widi mereka orang security belum tentu langsung nyambungin, soalnya Pak Widi ada pintu lagi kan di situ kan. Bukan. Tahu saya. Confirm. Bapaknya kan satu aja kan. Satu aja contoh kan. cukup. Iya. Satu boleh, Iya, satu dong. nanti Jadi nanti dikasih kita satu biji itu untuk ke rumah aja Pak Widi. supaya Kalau menurut Okta ke rumah aja Pak Widi, jadi bisa pakai di rumah. Kalau di kampus mah yang make sama Pak Wak kayak Wihara ya. ya yang make siapa terlalu. saya pakai saya kalau itu. Jadi di rumah aja kalau Okta bilang sih. Bukan kalau di rumah nanti kapan susah, jadi mending di kampus aja. Emang jarang pulang sekarang Pak Widi. Iya kan, Bang Toyet. Widih, bisa aja Pak Widi. Iya kan, kita misalnya kan Senin sama Ya. Jumat, jadi kalau pas ada nanti janjian mampir, kita ketemu ya itu di bawah itu contoh ya. Iya. Itu kan bagus sekali ya. Bener sih emang. Kalau aku bilang sih si Melvi aja itu sekarang udah pakein buat diekspor juga Pak. Lumayan makanya. Iya betul. Iya. Padahal mahasiswa alumni nih, mahasiswa alumni beliau. Iya.
Ya makanya aku iya ke rumah aja, ke Pak Widi punya rumah. Jadi Pak Widi kan bisa tahu bahwa nanti ini bener nih bahwa pemakaiannya bisa dipakai secara berkala, maksudnya gitu. Lumayan Pak, soalnya busanya juga mengembang. Terus sama ini nanti saatnya kalau juga udah dari ini kan kita praktekkan di rumah. Oh, Kalau memakai yang lain. udah ini Tapi udah susah sih. kan di sini. Iya sih. Kampus aja Pak. Kamu sih. Di kampus aja nih. Ya. Ya udah, boleh juga nanti nggak apa-apa, saya kirim ke kampus. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Mau ngambil dia yang mau sekolah nih. Mau ke sini kan. Mana? Tukang nasi goreng. Lagi lo, Bapak.
Siang-siang nih, misalnya ya, Apaan? Apaan? mau pergi sekarang, tertutup dong pokoknya. Makanya bukan jalan deh. Udah keburu tutup, ngapain udah datang ke sana? Berak. Besoknya masuk pergi kan. Yes, thank you banget untuk nonton video kita kali ini. Asus dan video. Bye bye guys.